Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bukan hanya Indonesia yang gembar-gembor melakukan persiapan menghadapi sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun Australia juga, timnas Australia juga melakukan persiapan yang begitu matang untuk menyambut Indonesia di laga putaran ketiga yang akan dilangsungkan di kandang mereka, yaitu di Sydney, Australia. Dan ini sangat menarik karena yang selama ini kita lihat di media, persiapan Indonesia, persiapan PSSI, persiapan timnas Indonesia menghadapi sisa laga putaran ketiga ini yang banyak diberitakan oleh media-media Indonesia bahwasanya Indonesia mengganti pelatih, mulai dari pergantian pelatih yang mengejutkan, di mana STY digantikan oleh Patrick Kluivert, dan menariknya PSSI juga melakukan bukan hanya dari sisi pelatih namun asisten pelatih. Yang terbaru adalah Gerald van den Bart, salah satu legenda tim nasional Belanda, juga ikut dijadikan asisten pelatih sekaligus pelatih timnas U23. Namun kita perlu ketahui bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita jangan hanya fokus melihat bagaimana hebatnya persiapan Indonesia saat ini menghadapi tim nasional Australia atau menghadapi laga-laga sisa di putaran ketiga ini, namun kita harus melihat seberapa kuat kekuatan lawan kita juga, karena kenapa? Tentunya Australia yang kita tahu bersama di klasemen sementara berada di posisi 2 atau posisi lolos ke Piala Dunia. Sementara ini tentunya Indonesia juga harus melihat, timnas Indonesia juga, para supporter juga harus melihat seberapa besar persiapan tim lawan. Khususnya kita fokus di Australia nantinya, menghadapi Australia yang kita tahu bersama dia adalah salah satu lawan pertama tim nasional Indonesia di sisa laga putaran ketiga ini. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert selaku pelatih yang baru ditunjuk. Dan karena kenapa? Kalau kita melihat STY juga kemudian kembali ke Korea Selatan, begitu banyak yang mengantar ke bandara ribuan supporter tim nasional Indonesia. Dan artinya ini menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert bagaimana membuktikan ini. Ini tidak lepas teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini tidak lepas dari bagaimana kita menghitung-hitung kekuatan musuh atau lawan tim nasional Indonesia. Supporter dan para pencinta bola, kita juga harus melihat berapa besar persiapan Australia, di mana Australia saat ini Tony Popovic salah satu pelatih baru juga di tim nasional Australia sejak dipecatnya Arnold, melakukan di putaran pertama ini banyak hasil buruk yang dihadapi oleh tim nasional Australia sehingga digantikan oleh Popovic. Dan Popovic sudah menargetkan seperti di beberapa media diberitakan, di media online media tulis, mengatakan bahwasanya Popovic selaku pelatih tim nasional Australia melakukan persiapan yang matang dan menerapkan strategi terbaru, mencoba menciptakan strategi terbaru. Ini kemungkinan ini timnas Indonesia tidak boleh merujuk pada pertandingan pertama Australia menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno, karena Popovic ini mengatakan di media dia mencoba strategi terbaru
ya, yang pendekatan ala Eropa ya, strategi ala Eropa mungkin dengan agak lebih cepat. Ya, ini tentunya harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia ya. Karena kenapa? Ini pastinya Australia juga punya keinginan besar untuk lolos langsung di putaran ketiga ini. Apalagi posisi mereka di posisi 7. Tentunya dia juga punya target. Ketika menghadapi Indonesia, dia harus mengamankan poin penuh, apalagi bermain di kandang mereka. Makanya kalau kita melihat Patrick Kluivert, pernyataannya di media, dia mengatakan bahwasanya dia tidak ingin menargetkan terlalu tinggi. Bahkan target yang diinginkan di laga melawan Australia, Patrick Kluivert tidak berani menargetkan poin penuh di laga ini. Dan bahkan dia mengatakan bahwasanya dia hanya akan menargetkan 1 poin. Dan ini secara pembacaan ya, ini artinya Patrick Kluivert sudah melihat seberapa kuat Australia ini. Pastinya sudah mendapat masukan-masukan dari beberapa asisten pelatihnya, terutama Pastur ya, Dani Lanza, dan yang terbaru Gennal Van den Bar. Ya, pasti sudah ada masukan, atau mungkin dia sudah melihat langsung seperti apa permainan Australia ini. Makanya itu salah satu pembacaan saya selaku supporter. Mungkin teman-teman punya sudut pandang lain, bahwasanya Patrick Kluivert ini sudah membaca bahwa Australia ini bukan tim sembarangan. Memang dari sisi sejarah, Australia ini adalah salah satu langganan Piala Dunia yang biasa mewakili Asia Tenggara ya, di putaran ketiga atau di Piala Dunia ya. Dia salah satu langganan, termasuk Jepang, Korea Selatan, ada Iran, biasa Iran atau Arab Saudi ya. Ini tentunya dengan pernyataan 1 poin yang ditargetkan oleh Patrick Kluivert, ini artinya Australia patut diwaspadai sebagai calon lawan tim nasional Indonesia nantinya di tanggal 20. Apalagi kita bermain di kandang mereka. Tentunya plus minusnya ada. Kalau dari segi plusnya atau positifnya ya, Indonesia ya dilatih oleh pelatih baru dengan berbagai pengalaman yang ada, gaya bermain yang ada, kemudian didampingi oleh asisten pelatih yang cukup berpengalaman. Itu dari sisi positifnya ya. Dan dari sisi negatifnya, kita bermain di kandang lawan ya, kita bermain di kandang mereka, yaitu di Sydney, kandang Australia. Tentunya dari segi penonton ya, mereka lah yang akan menguasai. Dan yang kita harapkan bersama, semoga Indonesia tidak mengalami tekanan mental. Atau ya, kita tahu bersama tim nasional Indonesia, kalau menurut saya ya, selama pertandingan-pertandingan khususnya di kualifikasi Piala Dunia dan putaran ketiga ini, mental para pemain ini masih tidak sama dengan mental pemain-pemain Eropa. Namun di sisi positifnya, memang Indonesia dihuni ya 8 sampai 70% sampai 80% para pemain kita adalah pemain diaspora yang notabene-nya mereka bermain di Eropa. Ini yang menguntungkan kita dari segi mental pemain nantinya. Kemudian ya, dari sisi positifnya kita punya Pastur sebenarnya. Pastur ini adalah salah satu peracik strategi handal di Liga Belanda atau di kasta kedua Belanda yang mampu menghadirkan beberapa klub ke promosi ke Eredivisie. Ini menjadi sebuah semacam kartu as yang bisa membawa kita mampu mengimbangi permainan Australia. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya Australia ini ya kemarin saya baca di beberapa media mengatakan bahwa Vukovic menargetkan 6 poin untuk mengamankan posisi ketiga. Artinya
Australia akan fokus mengalahkan Indonesia dan Cina. Dan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan pelatih Popovic ini, Toni Popovic, ini menandakan bahwa Popovic ini menganggap Indonesia ini levelnya di bawah mereka, ya, masih di bawah mereka meskipun kita sedang berganti pelatih. Namun pernyataan Popovic ini seolah-olah percaya bahwasanya Indonesia masih sangat jauh di levelnya daripada tim nasional Indonesia, dan ini patut kita waspadai. Apalagi Australia dihuni kebanyakan para pemainnya itu bermain di Eropa juga, ya. Dan kita berharap Patrick Kluivert tidak gegabah dalam menerapkan strategi untuk sehingga tim nasional Indonesia tidak kebobolan lebih awal. Ya, mungkin itu teman-teman, para pencinta bola, para supporter bola. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam para supporter bola.